Di video kali ini, kita akan membahas satu masalah yang sering dialami oleh para muazzin pemula dan juga banyak ditanyakan oleh teman-teman di dalam kolom komentar. Kira-kira apa masalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ahlan wa sahlan. Selamat datang di channel YouTube Jaka Bilal. Silahkan buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Mari kita belajar azan bersama, mudah-mudahan barokah. Teman-teman, perasaan grogi seringkali menciptakan suasana hati yang tidak pede. Bisa bikin kita malu-malu, badan jadi gemeteran, bahkan bisa bikin kita sakit perut. Lah, kok tahu sih? Ya iyalah, kan pengalaman juga. Nah teman-teman, perasaan grogi ini pasti pernah dirasakan oleh hampir semua orang. Dalam hal ini adalah para muazzin pemula. Dan biasanya perasaan grogi itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah malu-malu. Yang kedua, takut salah. Yang ketiga, karena baru pertama kali. Dan yang keempat, karena diliatin sama teman-teman, ya kan? Di sini saya ingin tekankan bahwa semua perasaan ini pernah dialami hampir semua orang teman-teman, termasuk diri saya sendiri. Saya juga pernah merasakan saya itu grogi, saya itu malu, takut salah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu bukan hanya teman-teman aja yang merasakan, tapi saya juga merasakan dan hampir semua orang pasti pernah merasakan yang namanya grogi. Dan oleh karena itu, di video kali ini saya akan berikan beberapa tips yang ampuh sesuai dengan pengalaman yang pernah saya rasakan, supaya teman-teman bisa lebih pede dan berani untuk melantunkan azan langsung di masjid. Oke? Oke. Adapun tips yang pertama adalah teman-teman supaya tidak grogi, teman-teman harus perhatikan yang namanya niat. Kenapa harus niat? Ya, teman-teman, kalau teman-teman pengen azan tidak grogi, teman-teman azannya berani, maka pertama kali yang harus dibentuk itu adalah niat teman-teman. Lalu niatnya seperti apa? Kita yang ingin melantunkan azan, hendaknya kita itu memiliki niat azan karena mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman niatkan, coba teman-teman pasang niatnya. Ya Allah, ana pengen azan, melantunkan azan karena ingin mencari ridho-Mu ya Allah. Jadi teman-teman, dalam melantunkan azan ini memang benar, suara yang indah itu akan jauh lebih baik. Akan tetapi yang lebih baik lagi adalah niat teman-teman. Percuma kalau kita punya suara bagus tapi niat kita nggak benar, ya kan? Niat kita pengen disenangin orang, disanjung orang, itu akan jatuh kepada riya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah menata niat, walaupun suaranya pas-pasan misalnya ya teman-teman ya, tapi itu lebih baik teman-teman. Yang penting kita belajar menjaga fashohahnya, jangan sampai salah juga teman-teman ya. Dan alangkah indahnya teman-teman udah niatnya bagus, suaranya enak, ini akan jauh lebih baik teman-teman. Dan ingat lagi teman-teman, hal yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam melantunkan azan supaya tidak grogi, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah niat karena Allah, mau apapun yang terjadi, insya Allah hati kita akan tenang. Kenapa? Karena tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah persiapan yang matang. Nah teman-teman, setelah teman-teman mengatur niat, masang niat dengan niat karena mencari ridho Allah, maka teman-teman harus persiapan yang matang. Jadi nggak boleh diabaikan teman-teman, mentang-mentang niatnya udah bener misalnya, tapi nggak mau latihan, ya sama aja ya kan. Teman-teman harus latihan dulu ya. Apalagi buat teman-teman yang pengen azannya itu baik, enak, nggak ada yang salah, teman-teman harus persiapan yang matang teman-teman. Ya, jadi nggak cukup kalau kita baru mau azan, baru mau tampil, belajarnya cuma sekali, 2 kali, atau 1 hari, 2 hari, nggak cukup teman-teman. Kalau teman-teman berawal dari nol, nggak pernah tampil sama sekali, teman-teman harus benar-benar persiapan yang matang. Kapan atau berapa temponya? Bisa jadi seminggu atau 2 minggu.
Kalau dari saya, kalau teman-teman belum pernah sama sekali, 1 minggu insya Allah udah cukup. Yang penting belajarnya teman-teman intens, benar-benar. Misalnya 1 hari latihan 3 kali atau 2 kali. Karena kan memang lafaz azan itu kita sering dengar ya kan. Nah, tinggal kita kita hafalin, terus kita coba di rumah. Dan cobalah untuk azan pertama kali dengan azan yang mudah-mudah. Di channel ini teman-teman, saya sudah membuatkan beberapa tutorial azan khusus untuk para pemula dengan nafas yang pendek. Nah, jadi teman-teman kalau masih awal, silakan pelajari yang irama yang pendek. Saya usaha teman-teman di channel ini berusaha bagaimana caranya teman-teman juga bisa azan. Bahkan teman-teman juga bisa azan dengan irama-irama yang teman-teman inginkan. Irama Kurdi ada videonya. Irama apa lagi? Nahwan ada videonya. Tinggal teman-teman cek di channel ini. Mudah-mudahan semua video itu bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membuat teman-teman semakin bersemangat untuk melantunkan azan dengan semua irama. Oke teman-teman, itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga, jangan hiraukan perasaan gak enak. Maksudnya gimana? Misalkan teman-teman mau azan, tahu-tahu kepikiran, aduh nggak enak, ntar salah nih. Aduh nggak enak, ntar suaranya pales nih. Aduh nggak enak, aduh. Nah, perasaan ini harus teman-teman buang jauh-jauh. Kita kembalikan lagi ke poin tips yang pertama, niat kita teman-teman. Niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya niat azan karena ingin mensyiarkan azanmu. Mudah-mudahan engkau meridhoi hamba. Hilangkan semua perasaan gak enaknya teman-teman. Mau dibilang pales gak apa-apa teman-teman. Yang penting kita udah latihan yang matang, udah latihan yang cukup. Untuk hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lana tafkir wa tashmir, wallahu bitadbir wa takdir. Kita ini teman-teman, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia, hanya pantas untuk berusaha. Kita berusaha, untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke. Nah, itu dia teman-teman tips dari saya, 3 cara untuk melatih diri ataupun mengatasi supaya kita tidak grogi saat ingin melantunkan azan. Bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah yang saya sampaikan tadi pernah teman-teman rasakan malu-malu? Terus mungkin teman-teman pernah diliatin teman terus malu, gimana pengalamannya? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, kita berbagi cerita. Dan silahkan teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan teman-teman yang men-share video-video di channel YouTube Jaka Bilal ini mendapatkan pahala jariah. Jadi teman-teman, saya berharap dari video yang saya buat ini bisa menjadi amal untuk kita semua. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman yang menonton, teman-teman yang men-share, yang men-like, sehingga video ini bisa naik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala amal jariah teman-teman. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Hadaniyallahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.